Dusun Nampu merupakan salah satu lokasi kelompok Bina Keluarga Balita atau BKB yang ada di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Kelompok BKB tersebut bernama BKB Melati yang dibentuk berdasarkan keputusan SK Kepala Desa Beringin yang kemudian ditetapkan sebagai kelompok Center of Excellence atau COE. Kelompok ini beranggotakan sekitar 20 anggota dan merupakan pasangan usia subur. Pertemuan kelompok diadakan setiap 1 bulan sekali dan membahas materi tentang 13 materi kelompok. Membahas 1 materi pada setiap pertemuan. Pada masa pandemi COVID-19, pertemuan kelompok ditiadakan. Baru setelah era new normal, diadakan pertemuan kembali dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Pada Rabu 22 Juli 2020, diadakan pertemuan kelompok dengan materi pertemuan tentang perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Tentunya acara berlangsung dengan protokol kesehatan yang ada, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Acara dibuka oleh kader bantu BKB Melati dan diawali dengan doa bersama. Dilakukan juga salam KB dan yel-yel untuk mendongkrak semangat peserta dalam menyimak materi yang disampaikan oleh kader bantu BKB Melati. KB, dahsyat, 2 anak, lebih sehat, yes. BKB Melati Nampu, sehat, cerdas, ceria. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh kader bantu dan kader inti. Selain itu, tujuan pertemuan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman orang tua terhadap tahapan perencanaan hidup berkeluarga sehingga akan timbul kesadaran kita tentang peran dan fungsi keluarga. Apakah ibu-ibu di sini sudah ber-KB semua? Sudah. Materi yang disampaikan berisi tentang pentingnya KB dan tidak putus memakai KB saat pandemi, sehingga tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. KB sangat bermanfaat untuk ibu, untuk anak, dan juga untuk keluarga. Terima kasih. Kader juga menjelaskan bahwa hamil di saat pandemi COVID-19 akan beresiko membuat ibu maupun janin rentan terhadap virus. Terus sekarang kan masa new normal dari pandemi COVID-19. Jadi ibu-ibu jangan sampai lupa tentang KB-nya. Kalau sampai kita hamil masa pandemi, takutnya janin kita rentan terhadap virus. Ibu-ibu segera konsultasi ke bidan. Pemateri juga menjelaskan mengenai jenis-jenis metode kontrasepsi dan pentingnya memahami 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. Ya, terlalu muda, punya anak sebelum usia 20 tahun. Terlalu tua, punya anak di usia lebih dari 35 tahun. Terlalu sering, kalau banyak anak berarti sering hamil, sering melahirkan. Terus terlalu banyak karena tidak KB, jadi terlalu banyak anak. Makanya kita harus ber-KB supaya terhindar dari 4T. Dijelaskan juga 8 fungsi keluarga agar tercipta ketahanan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga berdasarkan apel RSCM. Fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Dijelaskan tentang pentingnya menstimulasi sensorik anak saat berada dalam kandungan, serta materi-materi tambahan lain yang tak kalah penting, yang disampaikan kader inti dan kader bantu secara menarik dan mudah dipahami oleh peserta.
Setelah penyampaian materi, dilakukan sesi tanya jawab antara kader dan anggota kelompok untuk mematangkan pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Di akhir sesi acara, kader mengarahkan membentuk 2 kelompok untuk melakukan diskusi. Dan diskusi kelompok dilakukan dengan mengangkat topik merencanakan masa depan anak. Peserta terlihat sangat antusias dan kompak saat berdiskusi, dengan didampingi kader inti dan kader bantu. Ini pertanyaan, terus awak dewi ulasannya. Ya, silakan jawabannya. Ini kira-kira kita menikah di usia sekitar usia apa? Kita merencanakan menikah di usia 20 tahun. Terima kasih. Beri tepuk hebat untuk Wina. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Tentang apa? Tahapan perencanaan hidup berkeluarga. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Tepuk tangan. Jadi orang tua hebat. Ayo ke BKB. Nanti saya akan bagikan masing-masing. Kemudian masing-masing anggota kelompok juga diarahkan mengisi buku KKA atau Kartu Kembang Anak. Buku KKA yang telah dibagikan harapannya bisa diisi mandiri oleh masing-masing peserta usai acara penyuluhan. Ini diisi nama anak, terus tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua. Kader menjelaskan tentang bagaimana pengisian kartu kembang anak yang baik dan benar. Berarti yang dikasih tanda bukan di bulan 7, Bu. Tapi nanti pertanyaannya yang 1 bulan sebelumnya, berarti bulan 6. Ditarik garis vertikal horizontal, berarti ini ke sini. 12. Berarti ini ya, 12 kita tarik garis ke anak. Apakah sudah bisa? Sudah. Silakan ditutup. Gitu. Ya. Coba. Masih ingat nggak tadi ya? Mau jadi orang tua hebat, Ibu? Ayo ke BKB. BKB Bina Keluarga Balita. Wahana berbagi pengalaman. Bersama menambah pengetahuan. Pola asuh anak kita yang baik. BKB Bina Keluarga Balita. Mendidik, membangun kesadaran, mendukung, memberikan. Kebermanfaatan materi dan antusias peserta dapat dilihat dari testimoni perwakilan peserta kader BKB Melati sebagai berikut. Dengan adanya kegiatan BKB ini, kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat dalam pengasuhan anak dan dalam hidup berkeluarga. Temuan kali ini membuat hati kita semua menjadi senang. Di samping itu juga memberi pengetahuan tentang tahapan perencanaan hidup berkeluarga dan tentang pentingnya BKB. Harapan kita semua di sini setiap bulan diadakan pertemuan BKB. Terima kasih. Dari penyuluhan tersebut dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa perencanaan dalam keluarga sangatlah penting agar tercapai keluarga yang cerdas, sehat, dan bahagia. Berencana itu keren. Bersama BKB Melati Dusun Nampu, keluarga cerdas, sehat, dan bahagia.